الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk saling watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, untuk kita saling nasihat menasihati di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, rahmat dan barokahnya dalam kita bermajelis ilmu ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Nah, langsung saja kita lanjutkan kajian Minhaj Firqatin Najiyah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala sampai halaman 63, Mathalu man yad'u ghairallah. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah melanjutkan pembahasan tentang masalah asyirkul akbar yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, asyirkul akbar wa anwa'uhu. Kemudian beliau menyambung melanjutkan dengan pembahasan mathalu man yad'u ghairallah, perumpamaan orang-orang yang menyeru, berdoa, beribadah kepada selain Allah. Perlu kita ketahui juga kata-kata ad-du'a atau di sini yad'u atau tad'u, ad-du'a itu dalam Al-Quran ada dua macam, du'aul ibadati dan du'aul mas'alati. Jadi kata para ulama, istilah doa dalam Al-Quran ada dua macam, dua jenis. Yang pertama du'aul ibadah, wa du'aul mas'alah. Apa bedanya, apa makna dari dua doa tersebut? Adapun du'aul mas'alati, ringkasnya itu mutlaqut thalab, yaitu meminta langsung kebutuhan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutlaqut thalab, meminta, istilah ringkasnya mutlaqu at-thalab. Seperti kalau ada orang mengatakan ya Rabbi urzuqni, ya Razzaq urzuqni, ya Rahman irhamni. Wahai yang memberikan rezeki, berilah aku rezeki. Itu namanya du'aul mas'alah, langsung minta kepada Allah. To the point, minta kepada Allah. Du'a'u al-mas'alah. Adapun du'a'ul ibadah
ringkasnya mutlakul ibadah. Setiap ibadah yang dilakukan oleh hamba itulah doa ibadah. Orang sholat itu adalah doaul ibadah. Karena di balik sholat itu orangnya meminta pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta diterima sholatnya. Jadi itu perbedaan doaul masalah, doaul ibadah. Kalau doaul masalah, to the point, meminta kepada Allah. Kalau doaul al-ibadah, ibadah yang dilakukan oleh setiap hamba, yang dibaliknya itu pasti ada harapan, meminta diterimanya ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'ulah. Wahai manusia, telah dibuatkan perumpamaan, fastami'ulah, maka dengarkanlah, simaklah dengan seksama. Apa perumpamaan permisalan tersebut? Dalam Al-Quran banyak sekali al-amsal, perumpamaan permisalan yang luar biasa. Ini perumpamaan orang yang berbuat syirik kepada Allah. Seperti innalladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Baik doa ibadah atau doaul masalah. Perumpamaannya lan yakhluqu dzubaba. Mereka ini tidak bisa menciptakan seekor lalat. Berhala-berhala, sesembah-sesembah selain Allah, mereka tidak mungkin bisa menciptakan dzubab. Bahkan mereka adalah makhlukun yang diciptakan. Ayyushikuna billahi ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Allah mengatakan, apakah mereka berbuat syirik kepada Allah dengan yang tidak bisa menciptakan, bahkan mereka yang diciptakan. Walau istama'ulah, meskipun mereka semua berhala-berhala sesembah-sembahan itu bersatu, berkumpul, bergotong royong menciptakan seekor lalat, tidak mungkin mereka bisa melakukannya. Bahkan lebih dari itu, wa iyaslubhumul dzubabu syai'an la yastanqidhu minhu. Seandainya seekor lalat mengambil sesuatu dari mereka, tidak mungkin mereka bisa mengambilnya lagi. Dha'ufat talib wal matlub. Yang mengejar itu lemah, demikian pula yang dikejar. Berhala-berhala itu lemah, sesembahan-sesembahan selain Allah itu lemah, demikian pula seekor lalat. Ini perumpamaan yang sangat luar biasa, mengetuk hati setiap orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka taubat, sadar, kembali kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Dan dari sini pula kata para ulama, Al-Quran itu dalil secara nakli dan juga dalil secara akli. Afala taqilu, tidakkah kalian berpikir? Diajak berpikir, ini adalah apa? Sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana kalian menyembah? Misalnya patung-patung, wali-wali yang telah mati. Yang kalau seandainya misalnya lalat itu hinggap di tempat atau kepala, misalnya kalau patung yang disembah oleh mereka misalnya kotori oleh lalat, tidak mungkin dia bisa mencegahnya. Lemah dia. Kenapa kok disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dha'ufat talibu wal matlub. Kata Syekh Muhammad bin Jamil rahimahullah, yukhatibullahu nasa jami'an an yastami'u li hadzal mathalil 'azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada manusia untuk mereka mendengarkan perumpamaan yang agung ini. Qailan lahum, seraya berkata kepada mereka, inna haula'il awliya'a wasalihin wa ghairahum alladzina tad'unahum inda syada'id liyusaidukum la yastati'una an yaf'alu dzalik. Sesungguhnya para wali-wali, orang-orang soleh dan selain mereka yang diibadahi, diminta-mintai, diseru oleh manusia ketika terutama genting, krisis, kala susah, untuk membantu kalian
mereka tidak mungkin bisa melakukan hal itu, yaitu melakukan penciptaan terhadap seekor lalat. Dan banyak sebetulnya kisah-kisah bagaimana orang-orang musyrikin ketika mereka memakai logika mereka yang masih ada, ya istilahnya sehatnya, mereka sadar apa yang mereka lakukan itu jauh dari akal sehat. Ya, sebagaimana kisah dahulu, ada salah satu sahabat Rasulullah SAW menyembah patung, dihiasi patung itu dengan perhiasan-perhiasan, diberikan minyak wangi, dirawat luar biasa. Kemudian ada salah satu yang sudah masuk Islam. Ya, ada istilahnya dua sahabat atau dua manusia yang saling bersahabat. Ada dua manusia yang saling bersahabat. Salah satunya sudah masuk Islam, menjadi sahabat Rasul. Yang kedua masih musyrik. Ini kalau nggak salah kisah Abu Darda radhiyallahu anhu. Ketika itu yang masih musyrik ya pergi dari rumahnya, berhalanya ada di kamarnya. Temannya yang sudah masuk Islam itu masuk ke rumah temannya tadi, kemudian menghancurkan berhala-berhala tersebut. Ketika temannya yang masih musyrik, yang punya berhala itu datang ke rumahnya, mendapati berhala-berhalanya, sesembahannya hancur berantakan, awalnya dia marah, dia ingin balas dendam. Siapa yang menghancurkan, membinasakan Tuhan-Tuhannya tersebut. Ketika dia diberitahu oleh keluarganya yang menghancurkan adalah temannya si fulan, dia sebetulnya mau balas dendam. Tapi dia berpikir lagi, kalau yang dia sembah itu betul-betul sesembahan yang hak, nggak mungkin hancur berantakan. Dia mulai menggunakan akal sehatnya. Maka kesimpulannya dia pun sadar apa yang dia lakukan selama ini menyembah berhala-berhala tersebut itu keliru, itu salah. Dia pun akhirnya juga masuk Islam. Ini akal digunakan pada tempat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau mungkin ada ahli bid'ah yang menyinyiri Ahlus Sunnah, katanya nggak boleh pakai akal, padahal mereka pakai akal. Kita katakan akal ditempatkan pada tempat. Kita nggak secara mutlak menafikan akal. Ahlus Sunnah pertengahan dalam segala hal, tidak berlebihan, tidak juga meremehkan masalah akal di antaranya. Akal ditempatkan pada tempatnya, akal digunakan untuk mentauhidkan Allah, baik tauhid rububiyah, uluhiyah ataupun asma wa sifat. Ya, akal digunakan untuk mendukung Al-Quran dan Sunnah. Akal berjalan di belakang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Akal itu tabi yang mengikuti, bukan matbu yang diikuti. Ini sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetuk hati manusia. Kalau mereka masih punya akal sehat, pasti mereka akan sadar tentang kekeliruan mereka dalam menyembah berhala-berhala tersebut. Dan berhala-berhala itu bukan hanya patung-patung, dan juga kata beliau aulia wassalihin, orang-orang yang saleh. Ya, kalau orang-orang itu mau berpikir sejenak yang menyembah para wali itu, atau bahkan Nabi sekalian, Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia, yang memandikan siapa? Yang mengantarkan kepada pemakaman ya, para wali-wali mizan itu siapa? Manusia yang masih hidup. Yang sudah mati tidak bisa berbuat apa-apa. Idza mata ibnu Adam inqata amal. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, terputus amalnya. Sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Kok dimintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Naudzubillahi min dzalik. Ini kalau masih punya akal sehat bisa berpikir. Tidak layak orang-orang itu disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balhum ajizun an yakhluqu syai'an minal makhluqat. Mereka lemah untuk menciptakan sesuatu dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kadzubah. Bahkan mungkin yang lebih ya, mungkin hina, remeh dari dzubab tersebut. Bahkan Allah dalam ayat yang lain, pada surat Yunus, Allah mengatakan innal ladzina tad'una min dunihi
ma yamlikuna min qitmir. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru selain Allah dari para wali-wali yang telah mati, mereka tidak memiliki meskipun kulit ari, kulit yang menempel atau kulit tipis yang menempel di bijinya kurma. Mereka tidak bisa menciptakan hal itu. Mereka sekali lagi makhlukun la yakhluquna syai'an. Ini juga ada kaitan tentang keterkaitan erat antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah yastazimu tauhid al-uluhiyah. Kalau orang itu meyakini Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta, yang memiliki alam semesta, maka harus dia menyembah kepada Allah. Itu arti tauhid rububiyah mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Maka kebalikannya, kalau yang tidak bisa menciptakan, tidak bisa mengatur alam semesta, tidak bisa memiliki alam semesta, maka mereka tidak layak untuk disembah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu. Rabb langit dan bumi, Allah Rabb langit dan bumi, dan yang ada di antara keduanya fa'budhu, maka sembahlah Allah. Yang berani sembah, yang bisa menciptakan langit dan bumi, yang bisa mengatur langit dan bumi, yang bisa memiliki alam semesta ini. Dia yang berhak untuk disembah. Yang lain itu tidak berhak untuk disembah. Ini keterkaitan antara tauhid rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah. Makanya orang musyrikin jahiliyah tetap mereka divonis musyrikin meskipun mengikrarkan tauhid al-rububiyah, karena mereka tidak mau masuk ke dalam tauhid al-uluhiyah, mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Tidak cukup al-rububiyah, harus dengan al-uluhiyah. Dan itulah makna asyhada alla ilaha illallah. Wa idza arada dzubab an yasluba syai'an min ta'amihim aw syarabihim la yastati'una an yukhalisu minhu ma akhadahu minhum. Kalau seekor lalat mengambil sesuatu dari makanan orang-orang yang disembah selain Allah tersebut, misalnya kan banyak orang-orang kafir musyrikin yang mereka menaruh sesajen misalnya, ya. Dan kadang-kadang lumayan enak, buah-buahan, anggur, jeruk, bahkan juga ketan, nasi kuning dan sebagainya dibuat sesaji. Seandainya ada seekor lalat mengambil sesuatu dari makanan tersebut, maka tidak akan mungkin berhala-berhala itu, sesembah-sesembah itu bisa mengambil alih makanan yang diambil oleh lalat tersebut, atau tidak akan mungkin bisa mencegah lalat tersebut. La yastati'una an yukhalisu minhu ma akhadahu minhu. Wa hada dalilun ala dha'i. Ini adalah dalil tentang lemahnya yang disembah selain Allah tersebut. Wa da'ufad dzubab. Demikian pula menunjukkan akan kelemahan al-dzubab. Fa kaifa tad'una min dunillah? Bagaimana kalian menyembah, menyeru, beribadah kepada selain Allah? La yanfa'una wa la yadhurrun, yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun tidak bisa mendatangkan madhar. Wa hadzal matsal fihi inkarun syadidun ala man yad'u ghairallah minal anbiya wal auliya. Ini perumpamaan, di dalamnya ada pengingkaran yang sangat keras atas orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, baik dari kalangan anbiya, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perumpamaan yang kedua, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, lahu da'watul haq, baginya seruan kebenaran. Walladzina yad'una min duni la yastajibuna lahum bisyai'. Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, mereka tidak akan mungkin bisa mengabulkan bagi mereka sedikit pun. Illa kabasiti kafai ilal ma' liyablugha fahu. Perumpamaan mereka seperti orang yang membentangkan kedua tangannya, telapak tangannya ilal ma'. Misalnya dia seperti nanti akan disampaikan, berdiri di atas sumur atau di atas sungai, membentangkan tangannya agar air di sungai, air di sumur itu bisa naik ke tangannya tersebut, dia belum ghafah, untuk bisa dia minum di mulutnya. Ini khayal, halu, tidak akan mungkin bisa sampai. Wa ma huwa bibaligh, tidak mungkin air itu bisa sampai ke telapak tangannya atau ke mulutnya.
Wa ma du'aul kafirina illa fil dhalal. Dan tidaklah doanya orang-orang kafir kepada sembah-sembah selain Allah tersebut kecuali fil dhalal, di dalam kesesatan ataupun sia-sia. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, tufidu hadil ayatu anna du'a alladhi huwal ibadah yajib an yakuna lillahi wahda. Intinya ayat ini menjelaskan berdoa yang merupakan bentuk ibadah wajib untuk diserahkan kepada Allah semata. Wa haula'il ladzina yad'una ghairallahi la yantafi'una minhu. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka tidak bisa mengambil manfaat dari orang-orang yang mereka seru tersebut. Bahkan Allah mengatakan waman adallu mimman yad'u, atau waman adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang menyeru kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan doa mereka sama sekali. Wa la yastajibuna lahum bi syai'in mathaluhum fi dzalik mathalul ladzi yaqif ala tarfil bi'r liyatanawal ma'a minhu biyadi fala yastati'u. Perumpamaan mereka seperti orang yang berdiri di tepi sumur untuk mengambil air dengan tangannya. Dia hanya menengadahkan tangannya demikian agar air itu bisa naik ke tangannya tersebut. Fala yastati'u, tidak akan mungkin bisa. Demikian pula sesembahan selain Allah tidak mungkin bisa mengabulkan permintaan mereka, bahkan tidak mungkin bisa mendengarkan doa mereka. Sebagaimana dalam ayat tadi, innal ladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Orang-orang yang kalian seru selain Allah tidak memiliki meskipun kulit ari. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mungkin bisa mendengarkan doa kalian. Dan kalau seandainya mereka mendengarkan doa kalian, mastajabu lakum, tidak mungkin mereka bisa mengabulkan doa kalian. Qala Mujahid, seorang ulama tabi'in, murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang bernama Mujahid berkata, yad'ul ma' bilisanihi wa yushiru ilai fala ya'tihi abada. Dia menyeru air untuk apa? Sampai ke tangannya tadi. Dia menyeru dengan lisannya. Wa yushiru, dan mengisyaratkan dengan telapak tangannya tadi, fala ya'tihi abada. Tidak mungkin air itu bisa sampai ke telapak tangannya tersebut. Artinya sia-sia. Bahkan tadi syirkun akbar. Summa hakamallah ala alladziina yad'una ghailallah bil kufri. Kemudian Allah menvonis orang-orang yang berdoa kepada selain Allah dengan kekafiran, wa anna du'ahum dhalal, dan doa mereka kepada selain Allah bentuk kesesatan, sebagaimana Allah berfirman, wa ma du'aul kafirina illa fil dhalal. Jelas-jelas Allah menyebut mereka kafirin, tidaklah doanya orang-orang kafir, yaitu yang menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fahdar ya akhil muslim anta Allah, maka jauhkanlah dirimu wahai muslim dari berdoa kepada selain Allah, fatakfur, ya, agar tidak sampai kepada kekafiran. Artinya kalau berdoa kepada selain Allah bisa menjadi kafir wa tadil, dan sesat. Wad'allahu wahdahul al-qadir, berdoalah kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, hatta takuna minal mu'min muwahhidin, hingga engkau menjadi orang mukmin yang bertauhid. Nah, kaifa nanfi syirka billah, bagaimana kita bisa menafikan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang betul-betul bertauhid dengan tauhid yang murni. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, inna nafya syirki billahi ta'ala la yatimmu illa binafi salasati anwa'in minasyirki. Sesungguhnya penafian kesyirikan kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan menafikan 3 bentuk kesyirikan. Ini ada kaitan dengan pembagian tauhid menjadi 3. Kalau tauhid ada 3 sesuai dengan istiqra', penelitian yang sempurna dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang dilakukan oleh para ulama, maka demikian pula lawannya ada 3. Kalau tauhid ada 3, syirik juga ada 3. Kalau ada tauhid rububiyah, maka juga di sana ada syirik rububiyah. Kalau di sana ada tauhid uluhiyah, maka ada lawannya syirik al-uluhiyah.
Kalau ada tauhid asma wa sifat, maka lawannya syirik dalam tauhid asma wa sifat. Dan ini pembahasan yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zain. Orang itu tidak akan mungkin bisa menafikan syirik sampai dia menafikan 3 hal dari macam kesyirikan. Syirik rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Itu kesimpulannya. Kata beliau yang pertama, asyirku fi af'alir Rabb. Syirik dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah. Kalau istilahnya al-rububiyah. Ya. Jadi kalau istilah lain tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, itu nama lainnya tauhidun fi af'alir Rabb. Ya, tauhid rububiyah berkaitan dengan af'alullah, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Yang itu usulnya, dasarnya ada 3 perbuatan-perbuatan Allah. Yang pertama, al-khalqu, masalah penciptaan. Kemudian wal al-milk, kepemilikan. Dan yang ketiga, at-tadbir, pengaturan alam semesta. Jadi sekali lagi, ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Makanya kalau kita lihat tafsir sebagian ulama, alhamdulillahirabbil alamin. Apa makna ar-Rabb? Ar-Rabb itu mencakup al-Khaliq, Allah sang pencipta, Allah al-Malik, Allah yang menguasai alam semesta, dan al-Mudabbir, Allah yang mengatur alam semesta. Itu usul ar-rububiyah istilahnya. Kesimpulan ringkasan dari rububiyah Allah, Allah sebagai al-Khaliq, Allah sebagai al-Malik, Allah sebagai al-Mudabbir. Karena af'al Allah itu banyak, perbuatan-perbuatan Allah itu banyak. Allah yuhyi wa yumit, menghidupkan, mematikan. Allah yarzuk, memberikan rezeki, dan seterusnya. Banyak. Namun ringkasnya af'al Allah ada 3 tadi, al-khalqu, wal-milku, wat-tadbiru. Nah, asyirku fi af'alir Rabb, kesyirikan dalam masalah perbuatan Allah atau dalam rububiyah Allah. Wa dzalika bi an ya'taqida anna ma Allah khaliqan aw mudabbiran akhar, yaitu dengan meyakini ada pencipta, ada yang mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Ka'tiqadi ba'di sufiyah, sebagaimana keyakinan sebagian pengikut tasawuf atau kelompok sufi yang meyakini anallaha sallama ba'dha maqalidil umur ila ba'di awliya minal aqtab litadbiriha. Mereka orang-orang sufi tersebut meyakini Allah menyerahkan sebagian pengaturan alam semesta ini kepada para wali-walinya. Dari istilah mereka wali al-kutub. Ini istilah-istilah sufi. Wali kutub, wali badal, wakil ghaus, dan sebagainya. Mereka ini memiliki wewenang mengatur sebagian alam semesta. Wali ini punya daerah seperti ini, wali ini punya, seperti mungkin keyakinan orang-orang di sebagian tanah Jawa mengatakan Nyi Loro Kidul yang menguasai pantai selatan. Nah, ini masuk juga dalam kategori syirik fi af'alir Rabb, syirik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula keyakinan sebagian kelompok tasawuf. Wali-wali itu punya andil dalam mengatur alam semesta. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kesyirikan yang lebih dahsyat daripada kesyirikan kaum musyrikin jahiliyah. Kalau kaum musyrikin jahiliyah yakin ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur alam semesta, fasayaqulunallah, Allah yang mengatur semuanya. Ini keparahan syirik sebagian kaum muslimin di zaman ini. Wa hadzal i'tiqad lam yakulhul musyrikun qabla Islam. Kesyirikan seperti ini tidak pernah ada dalam kamusnya kaum musyrikin jahiliyah. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa man yudabbirul amra fasayaqulunallah. Ketika mereka ditanya siapa yang mengatur alam semesta ini, serentak mereka menjawab Allah. Qara'tu fi kitab Al-Kafi fi Radd 'alal Wahabi. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain, aku pernah membaca sebuah kitab judulnya Al-Kafi fi Radd 'alal Wahabi, bantahan kepada dakwah Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab.
atau bantahan terhadap dakwah tauhid yang dikarang oleh seorang sufi. Ini ya sunatullah, as-sufi tidak suka dengan Wahabi. Ya, mereka pasti akan memerangi dakwah atau dakwah as-salafiyah. Karena dakwah salafiyah membongkar kesesatan, penyimpangan-penyimpangan mereka. Orang itu penulis kitab tadi mengatakan innalillahi ibadan yaquluna li syai' kun fayakun. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba para wali-wali yang para wali-wali itu kalau mengatakan kun jadilah maka akan jadi. Nauzubillah min dzalik. Ini apa? Menyekutukan Allah dalam ar-rububiyah. Wal Quran yukadzibuhum qailan, sedangkan Al-Quran jelas-jelas mendustakan pernyataan mereka ini. Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya apabila Allah menghendaki sesuatu, cukup Allah mengatakan kun jadilah maka jadi. Ini kekhususan Allah. Makanya sudah kita sampaikan definisi syirik akbar, syirik besar adalah tasfiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Apa saja kekhususan Allah di antaranya ini? Ketika Allah mengatakan kun maka jadilah. Selain itu tidak mungkin bisa. Selain Allah nggak akan mungkin bisa. Kalau ada yang meyakini ada selain Allah yang bisa mengatakan demikian kun fayakun, maka apa? Dia mensejajarkan dirinya dengan Allah, menyekutukan Allah dalam masalah ar-rububiyah. Dan ini tidak aneh dalam kamusnya kelompok tasawuf. Bahkan ada di kitab As-Sufiyah fi Hadramut yang dulu pernah kita terjemahkan, tasawuf di Hadramut. Ada kisah, ini dinukil dari kitab-kitab mereka. Ada kisah seseorang, ya mungkin kita katakan awam, tapi dia tahu tentang beberapa hadis Rasulullah SAW. Orang itu datang ziarah ke orang yang dijuluki wali lah menurut mereka. Kemudian ketika masuk di ruang tamu, didapati di dinding ruang tamu sang wali itu ada gambar burung atau gambar ayam. Orang awam tadi dengan mungkin fitrahnya, dia ingin menegur sang wali karena dia pernah mendengar sabda Rasul bahwasanya malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada gambar-gambar seperti tadi, gambar yang bernyawa. Bahkan kata sang orang awam tadi, bahkan orang yang menciptakan atau orang yang menggambar-gambar tadi akan diperintahkan meniup roh ke dalam gambarnya tersebut di hari kiamat. Sang wali ketika mendengar orang awam tadi, istilahnya mereka kurang ajar, kok wali dinasehati. Kata sang wali, apa nggak ada omongan lain? Kok bahas masalah tadi? Nggak mau dengan hadis Rasulullah SAW. Bahkan lebih parah dari itu, dia mengatakan, aku bisa meniup roh ke dalam tubuh ayam dan burung-burung tersebut. Dan dalam cerita itu, cerita mereka, khoyalnya mereka, betul ketika sang wali mengatakan demikian, burung-burung yang ada di gambar tersebut bisa langsung terbang hidup. Nauzubillah min dzalik. Itu mereka yakin dengan cerita-cerita syirik, khurafat dan halu atau khayal tersebut. Karena mereka tahu atau yakin wali-wali itu punya hak mengatur alam semesta, bahkan menciptakan ayam-ayam tadi. Nauzubillah min dzalik. Kalau istilah kita, kalau bisa seperti itu, bisa jadi peternak ayam itu. Gambar terus ditiup jadi ayam betulan. Nauzubillah min dzalik. Itu sekali lagi agamanya orang-orang yang tidak berakal. Nauzubillah min dzalik. Ini syirik dalam rububiyah. Kemudian waqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah hak Allah menciptakan dan hak Allah memerintahkan. Kemudian syirik yang kedua, asyirku fil ibadah wa doa, syirik dalam masalah ibadah dan doa.
Yaitu syirik dalam al-uluhiyah, masalah peribadahan. Wa huwa an yu'bad wa yud'a ma'allahi ghairuhu minal anbiya was salihin kal istighatsati bihim wa du'aim inda syari wa ra'awir rakha. Yaitu beribadah, berdoa kepada selain Allah dari kalangan para nabi, para salihin, dengan meminta-minta kepada mereka, berdoa kepada mereka di kala susah atau di kala senang. Wa hadza mal aswi katsirun fi hadhil ummah. Dan ini sangat banyak di tengah-tengah umat Islam. Dan ini yang sudah kita pernah sampaikan, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku mengikuti jejak orang-orang musyrikin. Hatta ta'buda qabail min ummati al-awthan. Dan tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah dari umatku menyembah berhala. Naudzubillah min dzalik. Makanya dakwah tauhid harus terus didengungkan, terus diserukan, walau kariha al-mubtadi'un al-musyrikun au al-hasidun. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah, wa yahmil wizra'u al-akbara ba'dul masyayikh alladzina yu'ayyiduna hadan naw'a minasyirki bismi tawassul. Dan yang menanggung dosa kesyirikan besar ini adalah sebagian yang dinamakan masyayikh atau ulama ataupun ustadz ataupun kiai dan seterusnya, yang mereka mendukung kesyirikan besar ini dengan dinamai at-tawassul. Inilah yang juga Rasulullah SAW katakan, man da'a ila dhalala kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Nah, di sini umum yang menyeru kepada kesesatan, kebid'ahan, pemikiran yang menyimpang, demikian pula lebih dari itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Naudzubillah min dzalik. Makanya dakwah itu memang pahalanya, keutamanya luar biasa kalau ikhlas dan di atas ilmu dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Namun kalau tidak ikhlas, namun kalau menyeru kepada kesesatan, maka dosanya juga dahsyat luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi hati-hati, harus kita wasat pertengahan. Jangan meremehkan, jangan juga berlebihan. Ada sebagian yang berlebihan tentang masalah dakwah, baru paham sedikit suruh dakwah ke sana kemari, bahkan yang tidak layak untuk berdakwah. Naudzubillah min dzalik. Ini luar biasa dahsyat dosanya. Man da'a ila dhalal. Karena siapa yang menyuruh kepada kesesatan? Kalau orang itu jahil, nggak mungkin jahil menyuruh kepada kebaikan. Al-jahil yad'u ila jahlihi wa dhalalihi. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi harus juga kita pahami, dakwah itu luar biasa pahalanya, luar biasa keutamaannya, namun juga hati-hati. Ada ancaman yang berdakwah dia atas kesesatan, menyuruh kepada kesesatan, baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Naudzubillah min dzalik. Wa yahmil wizra'u al-akbar ba'dul masyayikh alladzina yu'ayyiduna hadan naw' minasyirki bismi at-tawassul. Ini dosanya luar biasa besarnya, menyeru kepada kesyirikan. Rasul mengatakan, du'atun al-abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam, di antaranya menyeru kepada kesyirikan, yang menyeru kepada kebid'ahan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini du'atun al-abwabi jahannam, yang mereka namakan kesyirikan dengan istilah tawassul. Yusamuna bil resmi, mereka menamakannya dengan selain nama yang pada hakikatnya. Makanya kata para ulama, al-asma la tughayyir al-haqiqah. Nama tidak bisa merubah hakikat sesuatu. Maka sudah sering kita sampaikan, harus teliti, harus betul-betul cermat dalam melihat propaganda ataupun nama yang berkilau, yang berkilat. Harus betul-betul lihat dalamnya itu apa isinya. Jangan hanya lihat casingnya, namun lihat juga isinya, hakikatnya. Li'anna tawassul talabun minallah biwasitah. Tawassul itu kalau
Secara asal adalah meminta kepada Allah dengan perantara. Wa hadzal ladzi yaf'alunahu talabun min ghairillah. Dan apa yang mereka lakukan sebetulnya bukan sekedar tawasul, bahkan meminta kepada selain Allah. Dengan mereka mengatakan al-madad ya Rasulullah. Tolonglah kami wahai Rasulullah. Ya Jilani, ya Badawi. Ini adalah apa? Syirkun billahi azza wa jalla, syirkul akbar. Berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga hati-hati, kadang secara dohirnya nggak nampak adanya permintaan. Ya. Kadang ada hanya sekedar tulisan nida, ya, panggilan, ya fulan, ya Husain. Ini sebagian orang mengatakan nggak minta kok, cuma memanggil ya Husain. Sebagaimana ada orang berdalil, ya, ini ada orang yang punya syubhat. Kan tidak apa-apa manggil ya Husain. Ini sebagaimana Syiah Rafidhah, ya Husain, ya Abdul Qadir Jilani. Sebagaimana kalian ketika melewati kuburan, ya, mengatakan assalamualaikum ahlad diyar. Itu kan juga memanggil. An-nida. Kalian mengucapkan salawat, assalamu alayka ayyuhan nabi. Nanti boleh memanggil apa ya Husain, ya Badawi, ya Abdul Qadir Jilani. Sebenarnya bukan itu pembahasannya. Pembahasannya ini masalah kenapa kalian yang dinamakan Wahabi, kenapa kalian ini kok melarang kami mengatakan ya Husain, ya Jilani. Ini kan sekedar memanggil. Ya. Sedangkan kalian juga sama, ya, assalamualaikum ayyuhan nabi, memanggil. An-nida wan nida istilahnya. Maka jawabannya kata para ulama, wallahu taala alam, yang disebut dengan asyirku dalam pembahasan al-madad ya Rasulullah, itu kalian, ya, ada nidaun makrunun bitalab. Nidaun memanggil yang telah mati dan ada unsur meminta. Ya. Al-madad ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah. Ya, an-nida makrunun bitalab wa hadza syirkun. Nidaun lil mayyit, memanggil mayit, dan ada makrun diiringi dengan apa? At-talab, permintaan. Dan permintaan itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Seperti ketika orang memanggil tadi Abdul Qadir Jilani, ya Abdul Qadir Jilani. Di situ tidak tersirat atau tidak tersurat permintaan langsung, ya, secara dohir. Namun ada dalam hati permintaan untuk disembuhkan penyakitnya, untuk diberikan rezeki. Makanya ada istilah at-talab al-haqiqi dan at-talab al-hukmi. At-talab al-haqiqi yaitu langsung minta, ya Abdul Qadir Jilani aghithni, tolonglah aku. Ini jelas lafaznya nampak. Ada yang ya Abdul Qadir Jilani titik, tapi di balik itu ada apa? Permintaan juga, namun secara apa? Tersirat. Insyaallah bisa dipahami, ada talabun haqiqiyun, ada talabun hukmiyun kata para ulama. Ya, intinya sekali lagi, yang syirik itu kalau memanggil orang tersebut makrunun bitalab, ada apa? Permintaan. Sebagaimana orang Syiah Rafidhah qatalahumullah, ketika mereka manggil ya Husain, ya Husain, meskipun tidak tersurat ada permintaan, tapi tersirat mereka apa? Minta tolong kepada Al-Husain tersebut. Ini sekedar faedah saja. Kalau mungkin antum melewati syubhat-syubhat tersebut, ya, bisa paham, oh ini bantahannya. Nah, al-madad ya Rasulullah. Kalau ini jelas al-madad, tolonglah kami wahai Rasulullah. Ya Jilani, misalnya ini ya Jilani, ya Badawi, nggak ada kata-kata apa? Madad misalnya. Ya, mungkin ada juga di sebagian mobil itu ada tulisan-tulisan ya fulan atau ya siapa gitu. Tapi dalam hakikatnya mereka itu minta tolong agar diselamatkan ketika berkendara, agar mobilnya tidak dicuri seperti jimat. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya Jilani, ya Badawi.
ini ada cerita dari sebagian para ulama, Badawi itu orang yang diwalikan oleh sebagian kaum muslimin, terutama tarekat Sufiyah di Mesir. Badawi itu di Mesir. Dia tidak dikenal dengan orang-orang yang berakal yang soleh. Dia dikenalnya itu pernah suatu saat masuk ke masjid, kencing di masjid. Kemudian dia tinggal. Dan dikatakan ini wali. Kenapa? Berani kencing di masjid. Na'udzubillah min dzalik. Itu walinya orang-orang tarekat tasawuf. Al-Majadzub istilah mereka. Al-Majadzub. Wali Majadzub yang hilang akalnya. Semakin gila, semakin sakti, semakin jadi wali. Na'udzubillah min dzalik. Itu wali-wali mereka. Kalau wali dalam versi Al-Quran dan Sunnah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman yang bertakwa. Tentunya berakal. Mereka ahlu taklif, yang mereka menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan atas mereka. Wa hada talab ibadatul li ghairillah. Permintaan ini adalah bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kata-kata wa hada talab. Makanya dikatakan tadi bedanya assalamualaikum ayyuhan nabi dengan ya Abdul Qadir Jailani. Kalau di situ ada talabun atau nidaun makrunun bitolak, permintaan yang memanggil dengan diiringi permintaan kepada yang telah mati tersebut. Doa wal ibadah, dan Rasul mengatakan doa adalah ibadah. Wal madad la yutlab illa minallah. Permintaan tersebut tidak boleh diajukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi ditambah dengan kata-kata orang-orang yang mati la yasma'u du'a al-ahya. Orang yang telah mati tidak akan mungkin bisa mendengarkan doa yang masih hidup. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Kemudian kata Syekh, wa minasyirki fil ibadah syirkul hakimiyah. Di antara bentuk syirik dalam masalah ibadah yaitu syirik hakimiyah. Ini sudah kita jelaskan masalah berhukum dengan hukum Allah. Berhukum dengan hukum Allah itu ada dua sisi kata para ulama, dilihat dari masalah tauhid. Kalau yang berhak berhukum atau yang berhak menurunkan hukum, yang membuat hukum itu berkaitan dengan rububiyah Allah. Jadi sekali lagi ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, masalah berhukum itu ada dua sisi dari sisi tauhid. Dari sisi rububiyah yang artinya yang berhak membuat hukum adalah Allah. Itu dari sisi af'alur rabb. Kemudian dari sisi manusia wajib berhukum dengan hukum Allah, itu adalah tauhid al-uluhiyah. Paham insyaallah ya? Jadi masalah berhukum ada dua sisinya. Dari sisi siapa yang berhak membuat hukum itu tauhid rububiyah. Allah yang berhak membuat hukum. Dari sisi manusia harus berhukum dengan hukum Allah. Dari sisi manusianya, dari sisi manusia harus beribadah kepada Allah, dia harus berhukum dengan hukum Allah. Ini adalah tauhid al-uluhiyah. Jadi ini sekaligus membantah kelompok teroris ataupun kelompok harokah yang membagi tauhid menjadi 4. Padahal tauhid hakimiyah itu sudah masuk dalam kategori rububiyah dari segi al-uluhiyah. Wa minasyirki fil ibadah, di antara bentuk syirik dalam masalah ibadah yaitu syirik hakimiyah. Apa syirik hakimiyah itu? Idza i'taqadal hakim anal mahkum. Idza i'taqada al hakim awil mahkum adama salahiyati hukmillah au ajazal hukma bighairi. Di antara syirik dalam masalah ibadah yaitu syirik hakimiyah, yaitu apabila seorang hakim, penguasa atau mahkum, rakyat meyakini hukum Allah tidak relevan, hukum Allah sudah kadaluarsa, hukum Allah sudah expired, tidak berlaku. Ini antum kasih tanda yang jelas. Dengan syarat orang itu syirik dalam hakimiyah kalau meyakini hukum Islam, hukum Allah sudah tidak berlaku lagi. Agar antum tidak terkena syubhanya kelompok teroris. Itu Syekh Muhammad bin Jamil Zinu mengatakan syirik kalau berhukum dengan selain hukum Allah. Ingat ya, kata-kata idza i'taqada. Apabila meyakini
bahwasanya hukum Islam la yasluh di hada zaman, misalnya ada masalahiyati hukmil. Ini yang sudah kita tekankan pada kesempatan yang lalu. Ini kita tekankan terus ya, agar kita bisa betul-betul menjauh dari syubhat khawarij dan juga bisa membantah syubhat khawarij. Karena banyak juga di antara orang yang mengaku sunnah tidak bisa membedakan mana yang dikatakan kufur akbar dengan kufur asghar dalam masalah berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Yang syirik, yang kufur besar, kalau meyakini hukum Islam, hukum Allah tidak berlaku di zaman ini. Au ajazal hukma bighairi, atau kalau dia membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah. Enggak apa-apa berhukum dengan hukum barat, enggak apa-apa berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Menghalalkan selain hukum Allah. Ini ada keyakinan istihlal. Maka hukumnya kufur akbar. Namun kalau ada orang itu berhukum dengan selain hukum Allah, berhukum dengan hukum barat, namun dia dalam hatinya meyakini dia salah, dia keliru, maka sebagaimana pelaku maksiat, dia berdosa namun tidak sampai kufur akbar. Harus betul-betul bisa dibedakan hal ini. Yang ketiga, asyirku fi sifat. Syirik dalam sifat-sifat Allah atau dalam tauhid asma wa sifat. Syirik dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa dzalika bi an yasifa khalqihi minal anbiya wal auliya wa ghairihim bi ba'di sifat al khassa billahi azza wa jalla. Yaitu dengan mensifati sebagian makhluk, baik para nabi, kalangan para wali dan selain mereka, dengan sebagian sifat-sifat yang khusus bagi Allah. Inilah yang namanya taswiyatu ghairillah billah fi ma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Di antara kekhususan Allah, sifat-sifat Allah. Di antaranya sifat ilmil ghaib, mengetahui yang gaib. Di antaranya mengetahui hal-hal yang akan datang. Ini termasuk al-ghaib. Wa hadha naw' muntashirun baina sufiyah. Syirik dalam sifat Allah ini banyak menyebar dari tengah-tengah kaum tasawuf. Wa man ta'athara bihim, dan yang terpengaruh dengan mereka. Kaqaulil Busiri yamdahun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seperti ucapan Al-Busiri, seorang penyair yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ucapan fa inna min judika dunya wa dharratah. Di antara kedermawananmu wahai Nabi Muhammad adanya dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ini syirik dalam rububiyah kalau yang ini. Yang meyakini Nabi Muhammad yang memiliki dunia dan akhirat. Adanya dunia akhirat itu karena kedermawanan Nabi. Naudzubillah min dzalik. Sedangkan Allah berfirman, wa innalana lal akhirata wal ula, milik kamilah dunia dan akhirat. Kata mereka Nabi Muhammad yang memiliki dunia akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ditambah lagi oleh mereka dengan kesyirikan dalam sifat Allah. Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Di antara ilmu wahai Nabi Muhammad, ilmu di Lauhul Mahfuz, ilmu al-ghaib. Naudzubillah min dzalik. Syirik dalam sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelumnya ada bait yang juga lebih menambahkan kesyirikan mereka dengan ucapan ya akramal khalqi maliman aludhu bisiwaka inda hululil hadithil amam. Wahai Muhammad, makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepadamu. Syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Lengkap sudah. Syirik dalam rububiyah, uluhiyah, asma sifat, diborong semuanya. Ini dalam qasidah namanya qasidah burda. Ini sekali kata ulama luar biasa syiriknya. Rububiyahnya syirik, uluhiyahnya syirik, asma sifatnya juga demikian. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi sungguh batil yang menggembosi dakwah tauhid dengan mengatakan kalau kita mendakwai umat Islam, tauhid sama saja dengan menyamakan orang muslim dengan Yahudi. Seolah-olah tutup mata, tidak ada kesyirikan di tengah-tengah umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan orang itu sendiri yang juga jatuh ke dalam syirik di sifat.
dengan meramal hal-hal yang gaib. Meramal si fulan itu nanti akan masuk Islam dalam keadaan pura-pura dan dia akan mencalonkan diri jadi presiden 2019. Naudzubillah min dzalik. Ini syirik dalam tauhid asma wa sifat. Sekali lagi hati-hati. Wa min huna ja'a dhalalu ba'di dajjalin alladzina yaz'um ru'yat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini pula ada kesesatan dari sebagian para pendusta, para dajjal yang mereka mengklaim melihat Rasul dalam keadaan terjaga. Itu aku kelihatan Rasul itu, kelihatan Nabi itu. Naudzubillah min dzalik. Kalah para sahabat Rasul, kalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Manusia yang paling dicintai oleh Rasul SAW, yang mereka mati-matian berjuang bersama Rasul. Tapi ketika Rasul meninggal dunia sudah tidak ada. Didatai Rasul SAW dalam keadaan terjaga. Kalau mimpi masih Rasul katakan bisa. Rasul mengatakan man ra'ani fil manam faqal ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Kata Rasul SAW, barang siapa melihatku dalam mimpi, maka dia betul-betul melihatku. Karena setan tidak akan mungkin bisa menyerupai diriku. Tapi yang jadi permasalahan, betul tidak dia melihat Rasul dalam bentuk seperti dalam keadaan yang dilihat oleh para sahabat Rasul SAW. Atau yang sesuai dengan As-Syama'il Muhammadiyah. Kalau ada orang mengaku mimpi ketemu Rasul, kita tes dulu. Apa yang engkau lihat? Bagaimana ciri fisik yang engkau klaim itu adalah Nabi? Kalau dia mengatakan kurus, nggak berjenggot, ini bukan Nabi Muhammad, ini Nabi palsu. Nabi Muhammad berjenggot. Sebagaimana dalam Syama'il Muhammadiyah, ciri-ciri fisik Rasul SAW yang diceritakan oleh para sahabat. Dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, karangan Imam Tirmidzi, dan seterusnya. Intinya sekali lagi, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmatullah, kalau orang itu bertemu Rasul dengan dalam mimpi masih bisa, dan Rasul yang mengatakan demikian. Cuma masalahnya betul enggak yang dilihat itu seperti yang diceritakan oleh para sahabat dari ciri fisik Rasul. Kalau sudah tidak sama, bukan Nabi Muhammad SAW. Atau yang kedua, kalau mengaku mimpi ketemu Rasul namun mendatangkan ajaran-ajaran baru yang tidak Rasul ajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu sekali lagi bukan Nabi SAW. Karena Islam sudah sempurna. Kemudian ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang yang mengklaim melihat Rasul dalam keadaan terjaga, ini dusta, ini kidzib, mereka kadzabun dajjal. Dan ini memang trik mereka untuk membodohi umat mereka agar sami'na wa ata'na dalam segala keadaan terhadap tokoh-tokoh mereka tersebut. Wa yas'aluna amma khafi alaihim min bawatin nufusi man yukhalituna. Lebih dari itu, mereka mengklaim melihat Rasul dalam keadaan terjaga, bahkan mereka bertanya kepada Rasul langsung tentang hal-hal yang tersembunyi dari hati para pengikut mereka atau tetangga mereka, teman mereka. Wa yuriduna ta'mirahu fi ba'di syu'unihim, untuk menguasai mereka, istilahnya untuk membodohi para pengikutnya. Wa Rasul sallallahu makana liya'lam mithla dzalika fi hali hayati. Rasul waktu hidup saya tidak tahu batinnya para sahabat ataupun istilahnya orang-orang yang beliau lihat langsung. Maka Rasul SAW ketika pada waktu kejadian hadisatul ifk, Aisyah dituduh dengan tuduhan yang macam-macam, beliau tidak tahu sampai turunnya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama hakal Quran anu biqaulihi walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma masanisu. Seandainya aku tahu yang gaib, aku akan memperbaiki dari kebaikan dan tidak akan menimpaku kejelekan. Allah perintahkan untuk Rasul mengikrarkan beliau tidak tahu yang gaib. Kaifa ya'lamu dzalikal ghaib ba'da wafati. Ketika Rasul masih hidup saya tidak tahu yang gaib, apalagi setelah meninggalnya beliau. Wanti qali ila rafiqil a'la. Wa hina sami'a Rasul sallallahu ihda jawari taqul ya wa fina nabiyyun ya'lamu fi ghadin faqala laha da'i hada. Ketika Rasul mendengar ada seorang budak perempuan mengatakan di antara kita ada nabi yang tahu yang akan datang, Rasul marah, Rasul murka, Rasul menegur.
mengatakan da'i hada. Jangan mengucapkan seperti ini. Wa quli billadzi kunti taquli. Katakanlah sewajarnya. Rasul saja tidak mau dikatakan yang tahu yang akan datang. Kok ada orang yang ngeramal nasib orang. Meskipun gelarnya dokter mengaku Ahlussunnah, na'udzubillah min dzalik, ini syirik dalam asma wa sifat. Wa Rasul sallallahu qad yutrihumullah ala ba'dil mughayyabat. Rasul memang betul ditampakkan oleh Allah beberapa hal yang gaib, tidak semuanya. Sebagaimana dalam firman Allah, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada mir rasulin. Dialah Allah yang tahu yang gaib, dia tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul ketika hadis Al-Haud telaga, Rasul berkata kepada Allah ketika ada sebagian orang yang diusir dari telaga beliau, Rasul mengatakan ummati, ya Allah, mereka adalah umat. Kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Engkau Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggal. Terang benderang Rasul tidak tahu yang gaib. Kalaupun beliau mengabarkan yang gaib itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Man huwal muwahhid? Siapakah orang yang bertauhid itu? Hadil anwa'u tsalatsa minasyirki man nafaha 'anillah fa wahadahu fi dzati wa fi ibadati wa du'ai wa fi sifati fa huwal muwahhid. 3 bentuk syirik yang kita telah lewati tadi. Barang siapa yang menafikannya dari Allah, barang siapa yang tidak ada 3 bentuk syirik tersebut di dalam dirinya, baik syirik dalam masalah zat Allah, ibadati wa du'ai wa sifati, maka dia yang bertauhid. Artinya sekali lagi, al-muwahhid, ahlu tauhid yang betul-betul mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Kalau salah satu ada kesyirikannya, dia bukan al-muwahhid. Na'udzubillahi min dzalik. Wa huwal muwahhid alaihi tashmalu kullul fadail al-khassa bil muwahhidin. Maka dia orang yang bertauhid yang akan mendapatkan banyak keutamaan at-tauhid. Seperti yang sudah pernah kita juga tulis dalam kitab atau buku Menyelami Samudra Kalimat Tauhid tentang keutamaan tauhid. Maka al-muwahhid akan menggapai keutamaan tersebut. Wa man athbata naw'an minha fala yakun muwahhidan bal yantabiq alaihi qaulu ta'ala walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang hanya menetapkan salah satu sebagian dari 3 bentuk tauhid tadi, maka dia bukan ahlu tauhid, bukan muwahhid, orang yang bertauhid, bahkan dia termasuk ke dalam firman Allah walau asyraku. Seandainya mereka berbuat syirik, akan gugur semua amal ibadah mereka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Na'udzubillahi min dzalik. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa takunanna minal khasirin. Demikian pula termasuk ke dalam orang-orang yang diancam oleh Allah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh dhalimina min ansar. Wa idza taba wa nafas syarik ma Allah fayakunu minal muwahhidin. Barang siapa yang bertobat, dia menafikan kesyirikan atau sekutu dari Allah, baik dalam masalah tadi rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat, maka dia termasuk orang yang bertauhid. Allahumma ja'alna minal muwahhidin wa la taj'alna minal musyrikin. Amin. Kemudian dibahas oleh Syekh asyirkul asghar wa anwa'uhu. Setelah membahas syirkul akbar, dibahas asyirku al-asghar wa anwa'uhu. Kata beliau, apa itu syirik kecil? Apa itu asyirkul asghar? Yaitu kullu wasilatin yumkin antu addi atau antu addiya ila syirkil akbar. Setiap jalan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Itu namanya asyirku al-asghar. Walam tablugh rutbatal ibadah. Karena tidak sampai kepada derajat mengibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mungkin sekedar faedah,
Allah berfirman tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Di situ ada khilaf memang antara para ulama. Ada sebagian mengatakan syirik di situ mencakup syirik besar, syirik kecil. Syirik kecil pun nggak akan Allah ampuni. Itu sebagian pendapat para ulama. Cuma yang rajih, yang kuat pendapat dari para ulama Ahlussunnah, asyirku, kalau disebut dalam ayat Al-Quran secara asal, secara umum, itu hanya berkaitan dengan asyirkul akbar. Sebagaimana dalam ayat tadi, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Itu secara umum syirkul akbar. Ya. Maka demikian pula, apakah dosa kecil itu diampuni oleh Allah SWT? Jawabannya iya, ala rajih. Karena apa? Secara asal, kata-kata syirik dalam Al-Quran itu hanya berkaitan dengan asyirku al-akbar. Sebagaimana Allah juga mengatakan, innal ladzina kafaru min alil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu syirik al-akbar. Nah, maka syirik kecil adalah setiap jalan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar dan tidak sampai kepada beribadah kepada selain Allah. Wala yukhrij fa'ila minal Islam, tidak mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Walakinnahu minal kabair, namun syirik kecil itu termasuk dosa besar. Ya, syirik kecil termasuk dosa besar. Contoh syirik kecil yang pertama, ariyaul yasir. Riya yang yasir, yang ya sedikit, ariyaul yasir. Disebut ariyaul yasir karena ada kakak kelasnya yang namanya ariyaul mahdu. Itu riyaul munafiqin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafikin kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka apa? Malas-malasan, yura'unan nas. Mereka apa? Riya, ingin dipuji oleh manusia. Ingin dikatakan mereka sama dengan kaum muslimin, padahal mereka al-munafiqin. Ini makanya ada istilah ariyaul yasir, karena di sana ada kakak kelasnya, yaitu ariyaul mahdu, riya yang murni 100%. Karena mereka tidak beriman dengan sholat, tidak beriman dengan Allah SWT. Mereka apa? Menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Mereka riya kalau sholat. Itu namanya riyaul munafikin, riyaul mahd, yang murni 100% riya. Adapun di sini ariyaul yasir, kata watasannu lil makhluk, istilahnya memaksa-maksakan diri untuk apa? Beribadah agar dipuji oleh makhluk, oleh manusia. Kan muslim ala ya'malillah, seperti seorang muslim, dia secara asal beramal untuk Allah. Wa yusallillah, dia asalnya salat untuk Allah. Walakinna yuhsin salatahu wa amalahu liyamdahahun nas. Namun dia memperbaiki, memperindah sholatnya atau amalannya untuk dipuji oleh manusia. Ya, secara asal dia apa? Beribadah kepada Allah. Orang muslim beribadah kepada Allah. Cuma ada kotoran apa? Ingin dipuji oleh manusia. Dia tidak beribadah kepada manusia itu. Makanya tadi dikatakan syirik kecil itu lam tablugh darajatal ibadah. Atau batal ibadah, nggak sampai mengibadahi selain Allah. Cuma hanya apa? Ingin untuk mencari perhatian, pujian manusia. Nah, Rasul SAW pernah bersabda, akhwafu ma'akhafu alaikum asyirkul asghar, yaitu arya. Sebelumnya ayatnya berbunyi, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Intinya Rasul menamai syirik al-asghar yaitu ar-riya. Wa yaqulullah atau yaqulullah yaumil qiyamah idza jazan nasa bi amalihim idhabu ila alladziina turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Pada hari kiamat Allah akan berkata kepada orang-orang itu, ya setelah Allah memberikan balasan kepada manusia atas perbuatan mereka, pergilah kalian kepada yang kalian
minta untuk mereka memuji kalian di dunia. Lihatlah apakah mereka bisa memberikan pahala kepada kalian. Dan ancaman orang yang berbuat syirik juga luar biasa dahsyatnya. Sebagaimana kata Rasul, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa li gharadin minad dunya lam yajid rihal jannah. Barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya dia mengharapkan pahala dari Allah, namun kalau dia mencari ilmu agama bukan untuk mencari dari Allah, namun untuk mencari bagian dari urusan dunia, maka dia tidak mencium bau surga. Para tulabul ilmi, hati-hati. Jangan sampai ada niatan dunia dalam apa kita tolabul al-ilmi. Niatkan lillahi ta'ala. Demikian pula Rasul mengatakan awal man tusar bil munar salas. Ada 3 golongan manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Di antaranya orang yang belajar ilmu agama untuk dikatakan alim, orang yang belajar Al-Qur'an untuk dikatakan al-qari. Naudzubillah min dzalik. Ancamannya berat meskipun apa asyirku al-asghar. Maka jangan pernah meremehkannya. Yang kedua al-halif bi ghairillah. Bersumpah kepada selain Allah. Allah berfirman atau Rasul SAW bersabda, Rasul SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka dia berbuat syirik. Wa qad yakunul halif bi ghairillah minasyirkil akbar. Terkadang bersumpah dengan selain Allah bisa menjadi syirik besar. Wa dzalika idza i'taqadal halif annal wali lahu tasarrufatun yadurru idza halafa bihi kadiban. Yaitu kalau ada keyakinan orang yang bersumpah itu meyakini sang wali yang dia jadikan sumpah itu memiliki hak mengatur alam semesta yang bisa mencelakakan, memadaratkan kalau dia berdusta dengan sumpahnya tadi. Misalnya ada orang mengatakan ya Abdul atau wa Abdul Qadir Jailani. Wa Abdul Qadir Jailani, demi Abdul Qadir Jailani. Di hatinya ada keyakinan kalau dia dusta dengan sumpahnya, dia kualat. Dia akan celaka. Karena apa? Abdul Qadir Jailani tahu dia ini dusta. Naudzubillah min dzalik. Ini namanya sumpah yang hukumnya syirik besar. Adapun sekedar dia hanya terucap dengan lisan ikut-ikutan orang, demi Nabi, demi Abdul Qadir Jailani, tanpa keyakinan seperti tadi, maka masih tergolong syirik kecil. Jadi hukum bersumpah itu atau bersumpah dengan nama Allah ada 2 syirik. Syirik besar, syirik kecil tergantung keyakinan orangnya. Yang ketiga, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Wa fassarahu Ibnu Abbas bi qaulir rajul li sahibihi masyaallah wasi'. Syirik yang tersembunyi karena apa? Banyak orang yang tidak sadar mengucapkannya. Seperti ucapan Masya Allah wa syi'ta. Karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Itu ada kata-kata dan yang ada unsur menyamakan Allah dengan selain Allah. Meskipun tadi hanya apa? Keperucut ataupun hanya apa? Tergelincir lisannya. Wa mislu laulallah wa fulan. Seandainya bukan karena Allah dan karena fulan. Ada kata-kata waw dan itu juga apa? Syirik kecil atau syirik al-khafi. Wa yajuz an naqul yang benar laulallah summa fulan. Seandainya bukan karena Allah kemudian karena si fulan. Jangan mengatakan karena dokter saya sembuh misalnya. Ini syirik al-asghar. Kalau sekali lagi memang sekedar ucapan yang mungkin nggak dia sadari, makanya dikatakan al-khafi. Yang betul katakan karena Allah saya sembuh, kemudian karena dokter. Qala sallallahu Rasul bersabda, la taqulu masya Allah wa sya'fulan. Jangan kalian mengatakan karena kehendak Allah dan karena kehendak fulan. Walakin kulu masya Allah summa sya'afulan. Namun katakan ini karena kehendak Allah kemudian summa. Kata-kata summa atau kemudian itu ada unsur tartib, bukan seperti wawu yang menyamakan Allah dengan
selainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz untuk nasihat-nasihatnya pada hari ini yang telah disampaikan. Akhirnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.